Hari ini kita akan membahas mengenai keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Seorang wirausaha atau yang biasa disebut wirausahawan biasanya dihadapkan pada dua kemungkinan, yaitu berhasil atau gagal dalam menjalankan usaha. Nah, dari sini kita akan membahas yaitu faktor-faktor berhasil dan gagal yang menjadi penyebab kegagalan sebuah usaha. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan keberhasilan dan kegagalan usaha, yaitu yang pertama, faktor keberhasilan wirausaha meliputi faktor manusia, keuangan, perencanaan, dan pemasaran. Menurut seorang ahli bernama Adiaksa Daud, dia memunculkan sebuah teori yang dinamakan falsafah Doraemon. Nanti juga akan kita bahas. Falsafah ini membahas mengenai keberhasilan yang menjadi faktor penentu usaha, dan faktor-faktor kegagalan ini nanti kita akan bahas sesuai pendapat dari Zimmer. Jadi Zimmer nanti akan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan sebuah usaha itu gagal. Yuk kita lanjut ke materi berikutnya. Faktor-faktor penyebab keberhasilan wirausaha. Yang pertama itu faktor manusia. Faktor manusia meliputi kepribadian, ilmu pengetahuan, dan pengalaman. Nah, kepribadian ini menyangkut dengan internal, masalah internal pada usahanya nanti. Dia pribadinya cocok dengan karyawannya atau tidak. Dia pribadinya bisa berkomunikasi dengan mitra usahanya atau tidak. Bisa berkomunikasi dengan konsumennya atau tidak. Selanjutnya pengetahuan. Pengetahuan ini meliputi kemampuan dasar yang dimiliki oleh wirausaha tersebut, yaitu ilmunya. Nah, pengetahuan ini menyebabkan dia nanti bisa mengembangkan sebuah percakapan. Mengembangkan percakapan dengan konsumennya, dengan mitranya. Pengetahuan mengenai produk dan jasa yang dihasilkan darinya. Selanjutnya adalah faktor pengalaman. Faktor pengalaman ini juga sangat berpengaruh. Karena bila tanpa pengalaman itu pasti tidak akan bisa atau kesulitan untuk menyusun rencana sebuah usaha. Yuk kita lanjut. Penyebab keberhasilan wirausaha yang kedua adalah keuangan. Keuangan ini meliputi pembiayaan bahan baku, peralatan, pembiayaan perlengkapan kerja, gaji karyawan, pembiayaan promosi, dan pembiayaan kegiatan operasional lainnya. Jadinya bila salah satu dari pembiayaan ini tidak maksimal atau tidak dilakukan, pasti usahanya akan mengalami gangguan atau hambatan. Jadi kalau tidak ada modal, untuk seorang usaha itu ya macet. Tapi banyak wirausaha yang modalnya itu dari utang, tapi kalau bisa dihindarilah usaha dengan cara utang. Faktor keberhasilan yang ketiga adalah perencanaan. Tadi sudah saya singgung, atau planning, yaitu perencanaan mengenai produk, jasa apa yang akan dibuat, modalnya berapa, ini berhubungan dengan pembiayaan tadi, siapa calon konsumennya,
di mana tempat usahanya, siapa yang terlibat dalam kegiatan usaha, dan lainnya. Kalau dia itu kekurangan pengalaman, maka kemungkinan dia tidak akan memikirkan siapa calon konsumennya, tempat usahanya, dan siapa yang terlibat. Kalau dia sudah berpengalaman, pasti dia punya planning mengenai nomor 3 sampai 5 ini. Kurang lebih itu. Yang keempat adalah pemasaran. Siapa yang memasarkan produk, di mana itu dipasarkan, itu di sini. Apakah online, lewat sosial media, atau lain sebagainya. Itu siapa yang memasarkan produk ini. Berarti siapa yang akan memasarkan produk ini nanti juga berhubungan dengan promosi. Siapa yang akan membeli, tadi konsumennya siapa harus bisa. Dan strategi apa yang digunakan. Konvensional apa secara daring dalam jaringan online. Nah, ini tadi keberhasilan wirausaha menurut Adiaksa Daud. Jadi Adiaksa Daud menelurkan atau mengeluarkan teori dinamakan falsafah Doraemon. Intinya dream, opportunity, reform, action, energi, mapping, organizing, dan network. Dream intinya memiliki impian. Seorang usaha harus punya mimpi. Opportunity mampu mencari peluang usaha. Reform menyusun perencanaan, ya intinya itu, dan mengimplementasikan secara sistematis. Implementasi adalah mewujudkannya secara sistematis. Action melakukan suatu tindakan. Jadi kalau tanpa action hanya direncanakan, ya percuma sebaik apapun rencana tanpa tindakan. Energi. Nah, ini dia harus bisa memberikan energi positif terhadap karyawannya, konsumennya, dan terutama terhadap dirinya sendiri harus semangat. Mapping, yaitu bisa melakukan pemetaan usaha dengan analisis SWOT. Besok akan kita bahas analisis SWOT. Organizing, berhubungan dengan organisasi dan perkumpulan. Jadi wirausaha itu biasanya ada perkumpulannya. Umumnya mereka menentukan harga jual produknya. Sama-sama orang jualan lombok, pasti harganya diusahakan sama atau mendekati sama. Selanjutnya, network atau jaringan relasi. Ini juga penting. Mitra, jadi kita usaha itu tidak mungkin sendiri. Anda usaha sebagai produsen, distributor, atau langsung menjual market kepada konsumen. Itu berarti kalian harus memiliki jaringan. Nah, ini faktor-faktor penyebab kegagalan wirausaha. Kita akan membahas kegagalan yang teorinya dikeluarkan oleh Zimmer. Ditentukan beberapa di antaranya tidak kompeten, kurang pengalaman, tidak bisa mengolah keuangan, lokasi tidak bisa menentukan, gagal dalam merencanakan, tidak sungguh-sungguh, tidak mampu melakukan peralihan atau transisi. Berarti dia pengusaha itu tidak adaptif, tidak mengejar tren, karena orang Indonesia itu kan umumnya trennya apa bisa dikembangkan di situ. Kalau seorang wirausaha hanya monoton dan monotonnya itu mudah ditiru, pasti usahanya tidak akan berkembang. Selanjutnya, kurang pengawasan dan peralatan. Ini hubungannya dengan modal tadi. Sekian materi hari ini. Semoga berguna. Silahkan ditanyakan kalau ada yang kurang paham. Komen. Terima kasih.